Yang namanya anak di luar nikah, usikum wa nafsi bitaqallah, anak di luar nikah itu satu, ya. Dia memang binnya, ya. Kalau dia laki-laki, dia masuk ke ibunya juga. Perempuan juga masuk ke ibunya. Nggak bisa dia pakai bin atau binti ayah biologisnya. Kecuali ayah biologisnya menikahi ibunya pada saat, ingat ini, pada saat usia kandungan itu belum lewat dari 4 bulan. Ini pendapat salah satu imam mazhab. Jadi perlu kita pahami. Imam mazhab berbeda-beda pendapat, ya. Kenapa? Karena pada saat 4 bulan itu ruh sudah ditiupkan. Kalau ruh sudah ditiupkan berarti anak ini udah jadi, ya. Tapi kalau sebelum itu, pendapat sebagian mazhab Syafi'i mengatakan boleh dinisbatkan ke ayah biologisnya kalau emang ayah biologis yang menikahi ibunya. Yang menikahi ibunya dan kandungannya masih di bawah 4 bulan, ya, 4 bulan. Ini yang pertama. Yang kedua, anak di luar nikah tidak berhak mendapatkan waris dari ayahnya. Kasihan kan? Nah, kasihan. Belum lagi yang ketiga, ada rasa malu secara sosial. Nanti kalau nikah binnya bagaimana? Kan disebutkan tuh, kan begitu ya. Ya kalau laki-laki, kalau wanita kan disebutkannya bagaimana? Berarti kan binti, kan begitu ya. Binti fulanah, ke ibunya jatuhnya. Ingat Nabi Isa alaihissalam binnya ke siapa? Maryam. Maryam, ya. Maryam. Karena Maryam hamil, nggak ada bapaknya. Ini salah satu syariat ini. Dibintikan atau binkan ke Maryam. Ibnu Maryam kan begitu. Nah, oleh karena itu berpikir panjanglah sebelum melakukan hal ini. Jangan ngelakuinnya mau, resikonya nggak mau terima. Ya, ini bahaya sekali, ini panjang. Ya. Atau bisa kalau untuk hanya sekedar menutupi aib, binnya dinisbatkan kepada bin Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam. Tapi kan itu jadi di keluarga jadi tanda tanya juga. Ya. Nah inilah ada yang namanya, kalau kita bilang punishment, bukan punishment, tetapi resiko yang harus diterima sehingga hal itu mengingatkan kepada orang-orang yang lain jangan sampai berbuat di luar syariat. Ya, karena ini kasihan sekali nanti. Panjang itu urusannya, panjang urusannya. Ya, sehingga memang dinisbatkan kepada keluarga ibunya. Dan ini nggak bisa ditawar-tawar, nggak bisa ditawar-tawar lagi. Boleh nggak nanti begini begitu? Nah, mumpung bicara masalah anak. Di dalam Islam itu semenjak kemudian turun ayat mengenai tidak diperbolehkannya anak angkat dinisbatkan kepada ayahnya, ayah angkatnya, ya waktu itu kan Zaid dinisbatkan kepada Zaid bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditegur oleh Allah. Nggak boleh kita menutup-nutupi nasab. Zaid ya tetap bin bapaknya, nggak boleh dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disinilah di apa ya namanya? Disinilah diletakkan suatu syariat bahwa dalam Islam tidak boleh ada namanya anak angkat. Karena begini, coba anak angkat, yang namanya anak itu pasti kalau nggak laki-laki wanita. Kalau dia sudah balik, misalnya dia laki-laki, dia bukan mahram buat ibunya. Jadi ibunya nggak bisa bersentuhan dengan dia, nggak bisa, nggak pakai jilbab begitu di depan dia, nggak bisa. Ya. Kalau dia wanita, dia bukan mahram sama ayahnya, nggak bisa itu di rumah disatukan begitu ya. Maka tidak diperbolehkan untuk apa ya, mengangkat anak tapi satu rumah. Sebaiknya kalau mau ya anak asuh. Ya, saya mau anak asuh aja, biayain biaya sekolahnya dan lain, tapi dia tetap tinggal dengan orang tuanya. Kalau ini anak yatim piatu misalnya, ya udah di panti. Tetapi kita yang tanggung semuanya untuk segala macam. Atau kalau memang mau agak repot sedikit, di rumah itu dibuatkan pavilion sendiri, yang mana nggak bercampur antara anak ini dengan orang tuanya kecuali dengan yang mahram. Misal, kalau dia anak perempuan yang bisa lihat ke dia itu hanya ibunya, ibu angkat misalnya begitu ya. Hanya ibu, kan sama-sama wanita. Kalau dia laki-laki berarti yang bisa lihat hanya bapaknya saja. Begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami insyaallah.